Silakan duduk kembali saudara. Sahabat Shalom. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan pagi hari ini. Ya, mendadak karena Bapak Gembala menyuruh saya untuk saya menyampaikan firman Tuhan karena dari kemarin batuk enggak selesai-selesai saudara. Ya, jadi ya pagi hari ini beliau minta tolong untuk saya suruh untuk menyampaikan renungan. Baik. Hari ini saya akan bicara tentang bahagia plus, saudara. Ya, saya yakin semua orang pasti ingin hidup bahagia. Yang setuju katakan, amin. Yohanes 10 ayat 10 berkata begini, pencuri, ini Yesua yang ngomong, pencuri tidak datang kecuali untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, ya, Yesua datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya berkelimpahan. Nah, saya yakin dan percaya semua saudara yang ada di tempat ini orang-orang yang hidup di dalam kelimpahan. Amin. Katakan, saya hidup berkelimpahan. Saya hidup berkelimpahan. Yes, jadi dalam hidup saudara. Amin. Jadi, saudara, kita ini percaya bahwa kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kelimpahan. Nah, ayat ini seringkali orang membayangkan bahwa hidup berkelimpahan itu selalu dibayangkan bicara tentang uang, ya, tentang kekayaan, tentang aset, punya rumah yang besar, punya mobil yang banyak, punya penghasilan yang gede. Yes, itu betul. Itulah salah satu bentuk kelimpahan. Tetapi pertanyaannya, apakah sampai di situ kelimpahan itu? Belum, saudara. Ya, kelimpahan itu belum sampai di situ. Bahagia belum selesai sampai di situ. Ya, memang tidak dapat dipungkiri bahwa 90% hidup kita itu butuh uang. Ya kan? Kita tidak bisa menyangkali bahwa hidup tidak butuh uang gitu. Hidup itu butuh uang. Saudara, sekarang apalagi di dunia ini dikatakan tidak ada yang gratis. Saudara mau pipis aja bayar. Ya kan? Mau pipis aja bayar. Sekarang itu pipis itu bayar bukan 2.000 saudara. Ada yang 3.000. Kalau saudara ke Israel, pipis bayar 15.000. Nah, kan $1. Yang sudah ke Israel pasti pernah tahu ya. Nah, jadi tidak ada yang gratis di dunia ini. Semua orang butuh yang namanya duit. Ya kan? Butuh yang namanya duit. Itulah sebabnya orang harus bekerja. Orang harus bersusah payah untuk mendapatkan uang. Ya. Ya, itulah sebabnya Bapak Gembala ngajarin kita gitu supaya kita itu mindsetnya dirubah. Cari uang bukan dengan cara susah payah. Di dalam pikiran kita ini loh. Ya kan? Tapi tidak dipungkiri bahwa semua manusia hidup di dunia ini mereka akan bekerja, berusaha untuk dapat yang namanya uang. Nah, itulah sebabnya akhirnya uang itu seolah-olah menjadi sesuatu yang paling penting. Saya katakan, uang memang hampir menduduki posisi paling penting. Hampir, saudara. Betul enggak? Betul ya? Ya, jangan dikira, ya memang ada pepatah Jawa, mangan orang mangan, yang penting kumpul. Saya mau lihat bisa bertahan berapa lama. Kumpul lo terus, gak usah makan. Suwe-suwe, kecut saudara. Ketemu pertama, hai, betul ya. Nah, coba gak ada gorengan, gak ada kopi. Ya kan? Suwe-suwe bosen saudara ya kan? Ya gitu. Berarti butuh makan. Untuk beli makan gratis atau bayar saudara? Nah kalau bayar berarti butuh uang, butuh duit gitu kan. Jadi makanya itulah sebabnya itu yang membuat akhirnya uang atau duit itu jadi
posisi yang hampir paling penting. Tetapi sebenarnya Yesus itu mau ngomong, saudara, ada hal lain yang belum berhenti sampai di uang. Jadi bahagia itu tidak berhenti hanya sampai di uang yang banyak. Memang uang yang banyak bisa mendatangkan kebahagiaan. Tapi tidak berhenti sampai di situ, saudara. Sebenarnya ada kebutuhan-kebutuhan manusia yang mereka tidak sadari bahwa mereka itu butuh selain uang. Bukan berarti saya bicara ini mengesampingkan bahwa duit nggak penting, kekayaan nggak penting. Saya katakan penting. Kekayaan itu penting. Amin. Ya kan? Makanya saya tanya nih, dengan iman saudara jawab, siapa yang mau hidupnya jadi orang kaya? Wah, berarti kekayaan itu penting, ya. Nah, tapi saya mencatat ada 6 hal yang juga kita butuhkan selama kita hidup di dunia ini, yang posisinya itu juga sama pentingnya dengan kekayaan atau uang yang harus kita dapatkan. Apa saja? Yang pertama, yang tidak kalah penting dari uang adalah saudara harus punya yang namanya waktu. Waktu itu penting loh, saudara. Kenapa? Karena waktu itu sesuatu yang tidak ada cadangannya. Kira-kira paham enggak sampai di sini? Sekali waktu berputar dalam hidup kita, dia tidak bisa terulang kembali. Jadi waktu itu sangat penting untuk kita miliki. Berapa banyak manusia tidak sadar bahwa waktu yang mereka miliki itu adalah berdasarkan kemurahan dari Bapa Yahweh. Kalau saudara diberikan kesempatan bisa sampai umur 90 tahun, 100 tahun, haleluya. Tapi berapa banyak orang yang hidupnya nggak sampai 40 tahun, dia meninggal. 30 tahun dia meninggal. Orang baru mulai menapak karir, dia meninggal. Belum sempat menikmati kekayaannya, meninggal. Iya kan? Jadi waktu itu merupakan sesuatu yang juga sangat penting. Saudara, saya lihat banyak orang di luar sana, mereka bekerja keras cari duit sampai lupa waktu. Gitu. Tahu-tahu ketika mereka duitnya sudah banyak, dia sudah nggak punya waktu untuk menikmati kekayaannya. Akhirnya waktu yang ada dipakai untuk berobat. Karena badannya sudah soak. Iya, betul enggak? Saya lihat banyak di luar sana kayak begitu, saudara. Dari muda mereka kerja, ayo nikmati, diajak dolan sekali waktu diajak dolan. Ayo beribadah, enggak bisa. Ayo datang sama Tuhan, enggak sempet. Kehabisan waktu, selalu merasa kehabisan waktu. Yes, itu yang setan mau, supaya saudara itu diberkati, supaya saudara kehabisan waktu. Kehabisan waktu sama Tuhan, kehabisan waktu untuk beribadah, kehabisan waktu bersama keluarga, kehabisan waktu untuk saudara menikmati hasil kerja saudara. Ya, beberapa kali Bapak Gembala itu nanyain sama saudara, siapa yang mau ke Israel gitu kan? Ya, saya gitu kan, giliran ditanting tenan, ayo tante berangkat ke Israel. Anu Jim, toko ini enggak ada yang jaga Jim. Wah, berapa hari Jim? Kali ini kita pergi 15 hari. Waduh, ngitung. Sehari cuan 10 juta. 15 hari, 150 juta. Wah, wis gak wis Jim. Ya. Ya. Saudara, itulah sebabnya saudara sadar enggak sebenarnya waktu yang kita miliki itu sebenarnya terbatas. Ya, jangan sampai ketika kita mulai kepengen dolan, waktunya sudah enggak ada. Paham saudara maksudnya? Ya kan? Waktunya sudah enggak ada. Kenapa? Mungkin tubuh saudara sudah enggak kuat. Saudara pengen dolan sudah diaboti cucu. Bisa enggak begitu? Bisa.
Ya, duitnya ada, bukan nggak ada, saudara. Hati-hati, jangan terjebak. Waktu yang Tuhan kasih dalam hidup saudara bukan hanya untuk memperkaya diri secara duit. Tapi Tuhan kasih saudara waktu untuk saudara bisa menikmati berkat yang Tuhan sudah beri buat saudara. Amin. Ya, saya ngomong gini bukan berarti mau promosi supaya saudara ikut Israel, enggak. Bukan begitu. Maksudnya saudara itu saudara bisa nikmatin gitu loh. Ya. Saudara keluar kota, ayo nikmati gitu. Bersama dengan suami saudara, dengan istri saudara. Ya, dengan anak saudara. Nikmati gitu loh. Ya. Ayo gitu. Sediakan waktu. Ya. Kemudian itu yang pertama. Jadi selain saudara itu punya duit, saudara harus sediakan apa? Waktu. Itu saudara. Karena waktu itu tidak bisa dibeli dengan uang. Amin? Betul ya? Waktu nggak bisa dibeli dengan uang. Gitu. Makanya ada istilah getun. Getun. Apa getun itu? Getun itu menyesal. Makanya menyesal itu selalu di belakang. Kalau di depan namanya bukan penyesalan, tapi pendaftaran. Oh iya kan? Itu. Penyesalan itu selalu datangnya di belakang. Artinya apa? Waktu itu karena nggak bisa diulang begitu loh. Makanya jadi menyesal. Aduh eman ya. Banyak loh yang begitu. Ayo ke Israel yuk. Om, tante. Ah, sok-sok wae Jim. Begitu tak tunjukin perjalanan kita ke sana gitu kan. Wah, apik tenan yo. Waduh, sakjane aku wingi itu pengen ikut Jim. Ini. Ah, getun saudara ya. Gitu kan. Ajak lagi. Waduh, eman-eman nih Jim. 15 hari gitu kan. ya. Saya katakan, saudara, sediakan waktu untuk saudara bisa menikmati hidup saudara. Amin. Bapak Gembala pernah ngomong, ingat waktu Sabat kemarin, orang yang bisa menikmati hidup ini, dia bisa menikmati 3 hal ini. Mungkin ada saudara masih ingat. Yang pertama, dia bisa menikmati uangnya. Kedua, dia bisa menikmati waktunya. Ketiga, dia masih punya tenaga. Saudara harus punya 3 ini loh saudara. Amin. Buat apa duit saudara banyak kalau saudara sakit-sakitan? Artinya tenaga enggak punya. Betul ya? Buat apa saudara punya tenaga banyak, sehat, enggak punya duit? Ya kan? Wah, pengen makan steak mikir. Pengen makan soto mikir. Pengen makan bakso mikir. Soalnya kenapa? Karena duitnya. Akhirnya apa? Tahu tempe. Gitu. Akhirnya darah tinggi bukan gara-gara kebanyakan makan lemak. Gara-gara makan tahu tempe. Ya kan tiap hari nasi tahu tempe bludrek suwe-suwe saudara. Kedua, saudara selain punya duit, ya, ini saya ngomong ini karena saya percaya saudara semua di sini adalah orang yang duitnya banyak. Makanya saya percaya saya sudah gak perlu ngomong lagi tentang duit deh. Karena saudara adalah orang-orang kaya. Anak Bapak Yahweh itu enggak ada yang enggak kaya. Amin. Semua saudara adalah orang yang sukses dan kaya. Makanya saudara saya kasih tahu nih, ada hal yang penting selain duit, tadi waktu. Kedua, saudara harus punya kehidupan yang sehat secara mental dan fisik. Buat apa duitnya banyak, tapi saudara pikun? Ada enggak yang begitu? Ada. Ya kan? Wis mangan? Durung. Padahal sudah makan. Ditanyain, duitnya ada berapa? Enggak tahu saudara. Kasian enggak orang kayak gitu? Kasian, ya kan? Jadi harus punya
kesehatan secara fisik dan mental. Buat apa orang kaya tapi masuk rumah sakit jiwa? Bisa nikmati enggak kekayaannya? Gak bisa. Dan saya yakin orang yang gila itu dia nggak bisa, nggak tahu kalau dia kaya. Ya kan? Meskipun dia diwarisin duit bertriliun-triliun, tapi kalau dia dalam kondisi gila, ya dia nggak sadar. Gitu. Jadi betapa penting kesehatan yang kita miliki sekarang ini. Amin. Buat apa duitnya banyak kalau saudara nggak bisa bangun dari tempat tidur? Coba. Cuma ngeliat aja di TV. Wih enak orang itu bisa pergi ke sana kemari, wih ke luar negeri. Dirinya sendiri nggak bisa. Gitu. Jadi kesehatan di dalam tubuh kita itu juga penting. Ya. Ada sebuah titik di dalam kehidupan manusia di mana ketika dokter sudah angkat tangan untuk mengatasi penyakit, baru manusia itu sadar. Ternyata duitku enggak bisa beli yang namanya sehat. Ya kan? Saya pernah mengalami hal itu saudara. Ketika mami saya kena cancer, almarhum mami saya. Papi saya itu berusaha ke sana kemari. Saat itu masih punya duit. Wah, dia usahakan kasih rumah sakit terbaik, dokter yang terbaik. Ya, saya tahu karena saya yang nungguin mami saya. Sampai terakhir sudah duitnya nggak ada. Ya, dan dokter angkat tangan. Dokter bilang, sudah ini dibawa pulang saja. Karena kankernya sudah nyebar ke seluruh tubuh. Baru di situ sadar bahwa seberapapun duit yang kita punya, tidak ada artinya. Gitu. Sampai kita benar-benar mengangkat tangan. Papi saya angkat tangan, saya juga angkat tangan. Soalnya wis gak ngerti caranya bayar rumah sakit piye saudara. Gitu. Saya pernah saksi ya dulu ya. Ya, saya pernah saksi ya sampai saya nggak tahu malaikat itu Bapak Yahweh sendiri yang kirim duit dari surga. Masuklah di ATM jadi duit. Pas buat bayar rumah sakit. Enggak lebih enggak kurang, pas. Coba saudara bayangin, artinya apa? Ada hal yang penting, yang sangat penting, yang kita tidak boleh lupakan. Jadi jangan selalu berpikir, pokoknya kerja terus, golek duit. Iya betul, hati-hati. Sekali waktu tubuh saudara enggak kuat. Gitu. Makanya saudara kenapa Tuhan kasih 1 hari untuk istirahat? Supaya manusia itu badannya bisa refresh. Dengan saudara itu ibadah, datang sama Tuhan, itu saudara detok loh. Tahu detok? Ngeluarin racun. Ya, ingat selama 6 hari kita kerja, itu sadar nggak sadar, saudara itu kecampur sama orang-orang di luar sana, itu yang isinya banyak toksitnya. Baik toksit secara fisik, ya kuman, bakteri, virus, juga toksit secara apa? Mental. Ya kan? Iya loh. Tapi ketika saudara datang sama Tuhan, ibadah Sabat pagi hari ini, saudara datang dengan hati yang penuh sukacita, Tuhan kasih damai sejahtera dalam hidup saudara. Itu detok saudara. Ya. Nah kalau sudah saudara itu detok, nikmati hari itu. Gitu. Jangan bingung lagi mikir kerjaan. Kasih 1 hari itu saudara nikmati bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarga. Amin saudara. Ya, saya nggak tahu saya ngomong begini apakah saudara bisa praktek atau enggak. Karena nggak mudah memang ya. Tapi saya percaya, ya, saudara itu bukan lagi tipe orang yang kejar berkat, bukan. Tapi saya percaya saudara semua di sini adalah orang yang dikejar berkat. Saudara bukan orang lagi yang ngejar duit, bukan. Saudara adalah orang yang dikejar duit. Gitu.
Ya, jadi ayo kita mulai atur nih. Kita mulai pisahkan. Ya, kita mulai pisahkan. Kemudian yang ketiga, saudara. Yang ketiga, jangan lupakan, jangan sepelekan. Di samping kekayaan saudara, jangan lupakan untuk saudara itu menciptakan sebuah keluarga yang harmonis. Amin. Jangan pernah berpikir begini, karena saya lihat di luar sana, orang-orang yang kaya, saya pernah melihat, ya kalau saya cerita gini mungkin saudara ngerti, ada kehidupan seorang pejabat, ya, pejabat yang tentu yang kalau saya ngomong pejabat itu pasti kaya saudara, rata-rata, betul ya? Jarang pejabat yang kere, jarang. Pejabat itu rata-rata kaya, begitu kan? Saya melihat kehidupan pejabat ini, dia berusaha menyenangkan keluarganya, tapi caranya salah. Berusaha menyenangkan anak istrinya lewat duitnya. Pokoknya istrinya mau minta tas Hermes, kasih 150 juta, kasih, kayak kecil. Anaknya minta mobil Hummer, kasih. Tidak sadar, ketika ini pejabat ini, dia berusaha membahagiakan anak istrinya dengan cara menyentuh mereka dengan uang tok. Ternyata membuahkan hasil yang tidak baik. Kejadiannya apa akhirnya? Anaknya urusan sama polisi. Kalau saudara tahu kemarin ada kasusnya yang ngantemin temennya, bukan temennya sih, gara-gara cinta segitiga atau bagaimana, saya lupa. Ya kan? Gitu. Dan masih banyak kasus yang lain. Coba saudara lihat, banyak anak-anak pejabat yang kena narkoba, betul ya? Kesandung polisi, istrinya punya selingkuhan. Bayangin, kenapa bisa demikian? Karena secara enggak disadari, ya, orang ini menyentuh, artinya memberikan kebahagiaan itu hanya lewat uang. Harusnya bukan hanya lewat uang, tapi harusnya menyentuh mereka dengan memberi perhatian, memberikan cintanya. Begitu, saudara. Ya, itulah sebabnya saya berpesan kepada bapak-bapak yang ada di tempat ini. Kalau engkau diberkati Tuhan dengan luar biasa, jangan sampai engkau hanya menyentuh mereka dengan uang. Yang penting kasih uang beres, kasih uang habis perkara. Salah. Ya, saudara sedang menanam bom waktu. Tapi saudara harus sentuh mereka dengan cinta kasih saudara. Berikan pendidikan yang baik, berikan perhatian yang baik. Dan saya percaya anak istri saudara itu akan terus ada di dalam perhatian dan cinta kasih yang saudara inginkan. Amin. Ya. Keluarga yang diberkati itu bukan keluarga yang ketika anak kita minta apa mereka bisa dapat. Istri kita minta apa kita bisa penuhin. Jangan bangga dengan hal itu. Tapi banggalah ketika istri saudara mencintai Anda dengan tulus hati. Suami saudara mencintai Anda dengan tulus hati. Anak saudara mencintai Anda sebagai orang tua dengan tulus hati. Amin. Saudara mau enggak punya keluarga yang demikian? Amin. Ya. Kenapa? Karena hati-hati. Kalau yang kita pikirkan berhenti, kesuksesan itu bicara masalah kekayaan duit. Ya, itu jebakan setan. Tapi Tuhan juga mau supaya di dalam rumah tangga saudara ada hubungan cinta kasih yang harmonis. Ada hadirat Tuhan di dalam rumah tangga saudara. Amin. Ya. Kemudian yang keempat, kalau saudara itu kekayaannya luar biasa, itu belum cukup. Kenapa? Karena kebutuhan manusia itu ada yang namanya penerimaan diri. Saudara sadar atau tidak? Ya, saudara sadar atau tidak? Tapi manusia itu punya kebutuhan untuk diterima oleh sesamanya.
Ya, jadi jangan lagi berpikir begini, wah aku gak butuh orang lain. Sing penting aku cukup, duitku oke, wes aku gak pusing sama orang lain. Jangan, karena manusia itu tidak pernah bisa hidup kalau tidak dapat penerimaan diri dari orang lain. Ya, saudara mau hidup di tengah anak istri saudara yang cuek sama saudara? Halo? Bayangin, meskipun saudara itu punya karir bagus, saudara adalah kepala keluarga yang hebat nih, penghasilan saudara gede nih, tapi anak saudara tidak hormat sama saudara, istri saudara cuek sama saudara. Kira-kira bahagia? Tidak. Kenapa? Karena disadari atau tidak, kita itu butuh dihargai. Itu penerimaan diri. Kita itu butuh diterima di tengah-tengah keluarga kita. Kita itu butuh diterima oleh lingkungan kita. Oleh sebab itu saudara, mari meskipun kita itu jadi orang yang sukses dan diberkati, ingat pesannya Bapak Gembala. Supaya kita jangan sampai jadi sombong. Banyak orang lupa diri gitu loh. Manusia itu kenapa kita harus ngomong ulang-ulang gitu. Karena kebiasaan manusia egonya itu luar biasa tinggi. Karirnya sudah mulai sukses, dia sudah mulai tegak badannya begini. Gitu. Orang semakin diberkati, kepalanya semakin susah ngelihat ke bawah. Begini. Iya kan? Gitu. Jalan aja dulunya biasa, sekarang begini. Semakin kaya semakin begini. Ya, itu cuma analogi saja. Kalau saudara ada orang yang demikian, saudara, lambat laun mereka akan dijauhi oleh orang sekitarnya. Tidak ada orang yang suka dengan orang yang sombong. Kenapa? Karena Tuhan aja benci sama orang sombong. Tuhan tuh benci sama orang tinggi hati. Jangan sampai kita itu jadi orang tinggi hati. Kalau kita mau diterima oleh lingkungan kita mau diterima, disukai oleh sesama kita, jadilah orang yang rendah hati. Amin saudara. Orang yang semakin rendah hati itu akan semakin ditinggikan saudara. Tapi kalau kita semakin sombong, semakin kita merasa sopo kue, gitu. Itu tidak lama lagi mesti dia akan dibikin hancur hidupnya. Jadi ingat, selain duit yang banyak, saudara harus bisa menjadi orang yang disukai oleh orang di sekitar Anda. Artinya, saudara juga harus bisa jadi berkat. Amin. Karena tujuan Tuhan memberkati kita itu supaya kita jadi berkat. Kalau saudara tidak bisa jadi berkat buat orang lain, ini ingat saudara, berkat yang Tuhan kasih di dalam hidup saudara akan jadi udun. Tahu udun? Udun tahu ya? Pernah ngalami udun? Orang yang pernah ngalami udun itu serba salah. Loh ya, udun itu kan sakit toh. Tapi dipencet juga tambah sakit. Enggak dipencet sakit. Piye jal? Dia lus-lus sakit. Itu udun. Ya. Orang yang sudah diberkati Tuhan, tapi dia enggak mau jadi berkat buat sesamanya, akan mengalami udun. Ya. Iya, saudara. Itulah sebabnya, ayo, saudara adalah orang-orang yang akan diberkati Bapak Yahweh lebih dahsyat. Jadio berkat. Jadio berkat. Amin. Ya. Nanti saudara akan benar-benar mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Kemudian yang kelima, saudara jadi orang kaya, itu jadilah orang kaya yang berhikmat. Jadilah orang kaya yang bijaksana. Amin. Gitu. Kenapa? Kalau kita tidak dibekali hikmat dan kebijaksanaan, habis dalam sekejap kekayaan kita. Karena ingat, di mana ada gula ada semut. Kalau saudara semakin diberkati, akan ada banyak semut-semut yang akan datang berusaha ngambil kekayaan saudara.
Kalau kita nggak pinter jadi orang, tidak berhikmat, tidak memiliki kebijaksanaan, hidupnya dipenuhi dengan keserakahan dan ego, habis dalam sekejap. Itu maksudnya. Ya. Itulah sebabnya kita harus suka belajar. Begitu. Suka belajar. Supaya apa? Orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, dia akan mampu menjaga kekayaan yang Tuhan kasih. Gitu. Orang yang bijaksana itu artinya orang yang bisa mengendalikan dirinya. Gitu. Amin. Dia tahu kapan harus mengeluarkan uangnya, dia tahu kapan dia harus menabung. Itu contohnya, makanya orang kita itu kaya, tapi juga harus disertai dengan hikmat. Jadi orang kaya yang pintar, bukan orang kaya yang bodoh. Gitu. Ingat, orang kaya yang bodoh itu seperti digambarkan di dalam kitab suci, di dalam Lukas 12, itu Yesus kasih perumpamaan, jangan jadi seperti orang kaya yang bodoh. Orang kaya yang bodoh itu dia cuma mikir dirinya sendiri, dia bilang, wah di mana ini ya? Saya mau taruh kekayaan saya, sudah sukar ini gudangnya. Gitu. Sombong dia. Ya udahlah, terpaksa karena nggak ada gudang penyimpanan. Ya udahlah, buat foya-foya aja. Tapi saat dia ngomong begitu, Tuhan ngomong, ini orang kaya bodoh. Dia nggak sadar, nyawanya nanti malam akan diambil. Coba bayangin, itu orang kaya bodoh. Gitu. Dan yang terakhir, saudara, meskipun saudara orang yang diberkati dan kaya raya, kalau saudara tidak cinta Tuhan, sia-sia semua kekayaan saudara. Kenapa? Karena sewaktu-waktu Tuhan bisa ambil. Sewaktu-waktu Tuhan izinkan belalang pelahap itu masuk dalam hidup saudara. Itulah sebabnya diperlukan memiliki hati yang cinta sama Tuhan. Saudara mau cinta sama Tuhan? Semakin saudara diberkati, semakin saudara kaya, semakin saudara setia sama Bapa Yahweh. Itu yang Tuhan mau. Ya. Itu yang justru saya ngomong poin yang ke-6 ini yang paling penting dari duitmu. Dari kekayaan semua saudara yang saudara miliki. Yaitu miliki hati yang cinta sama Bapa Yahweh. Kenapa? Semua kekayaan itu bersumber dari Dia. Amin. Jadi kalau saudara semakin diberkati, semakin saudara sadar, oh iya, aku semakin diberkati. Itu tandanya Tuhan mau supaya aku semakin cinta sama Bapa Yahweh. Amin. Semakin setia beribadah, semakin setia melayani. Jadi pertanyaannya pagi hari ini saudara, ya, apakah saudara mau hidup di dalam kebahagiaan berkat Bapa Yahweh? Mau saudara? Ya, ayo 6 hal ini saudara harus bangun dalam hidup saudara. Dan percayalah, saya yakin saudara akan jadi orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Dan itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara. Dan saya percaya itu pasti terjadi dalam hidup kita. Amin buat firman Tuhan. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh pagi hari ini, biarlah renungan firman Tuhan yang singkat. Tuhan, Engkau ingatkan kami supaya kami tidak hanya mengejar kekayaan secara materi. Tapi ada 6 hal yang Tuhan inginkan supaya kami menjaga hidup kami, menjaga hati kami, menjaga langkah kami, supaya kami terus ada di dalam kasih dan kemurahan-Mu Bapa Yahweh. Tuhan ingatkan kami bahwa betapa baik dan dahsyatnya kasih-Mu terhadap hidup kami. Oleh sebab itu Bapa Yahweh, seberapa banyak yang Tuhan akan berikan buat kami siap menerimanya. Dan jadikan kami saluran berkat Tuhan bagi banyak orang, supaya orang di luar sana melihat bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang maha dahsyat, Tuhan yang maha kaya, yang sanggup memberkati kami dengan limpahnya, sehingga orang-orang melihat kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati seluruh mempelai-Mu di tempat ini. Karena kami sudah siap untuk diberkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak Yahweh. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami mengucap syukur dan berdoa sama-sama kita berkata, amin. Baik saudara, kita akan mendengar pengumuman. Tidak ada pengumuman? Ya, saya mengundang saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan tutup di dalam doa dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini buat kasih-Mu dan berkat-Mu Bapa. Engkau sudah memberkati kami. Kami akan pulang Tuhan, kami mau terima berkat daripada Bapa Yahweh. Karena kami percaya Tuhan, berkat yang daripada Bapa Yahweh adalah berkat yang komplit, berkat yang sempurna, berkat yang dapat kami nikmati. Sehingga kami percaya Tuhan, berkat-Mu itu kekal dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Yahweh, oleh sebab itu saudara, terimalah berkat daripada Bapa Yahweh, angkat kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat. Yevareka Yahweh, wa ismerecha. Amen. Ken yehi rotso. Yair Yahweh panau elecha. Wikunecha. Amen. Ken yehi rotso. Isa Yahweh panau elecha. Wa yashem lecha. Shalom. Amen. Ken yehi rotso. Baruk ata bairu faruk ata besadeh. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Baruk pri bineka ufri atmaka, ufri vahemteka syekara lebeka, wastrot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, dan anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baru tanaka umi sarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baru kata beboeka ufaruk ata betseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Baru kata Yahweh Elohenu melek haolem, besem Yeshua HaMashiach Waruah Kodes, Kile Olam Faed. Haleluya. Amin. Apa-apa tak main? Yevareha, Weishmereha, Yevareha. Yair Yahweh, Banaweleha, Wihuneha. Yevareha, Weishmereha, Yevareha. Isa Yahweh, Panaweleha, Wihuneka. We'Hashem Leha. Shalom, shalom. We'Hashem Leha. Shalom, shalom. Yevareha, Weishmereha, Yevareha. Sahabat Salom, selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Sirulah Yahweh. Yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah.
Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita, yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen. Lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.